Pernahkah Anda mendengar tentang hujan ikan? Ya, Anda tidak salah dengar. Fenomena hujan ikan benar-benar terjadi dan telah tercatat di berbagai belahan dunia sejak zaman kuno. Meskipun terdengar seperti cerita fiksi atau mitos belaka, peristiwa langka ini telah didokumentasikan dengan baik oleh para ilmuwan dan saksi mata. Namun, bukan hanya ikan yang bisa jatuh dari langit. Hujan hewan lain seperti katak dan laba-laba juga pernah dilaporkan terjadi di beberapa tempat. Bayangkan betapa terkejutnya Anda jika tiba-tiba dihadapkan dengan pemandangan ratusan katak atau laba-laba berjatuhan dari atas kepala. Tentu saja, fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya hujan ikan dan hewan lainnya? Penjelasan ilmiah paling umum untuk fenomena ini adalah adanya angin puting beliung air atau yang dikenal dengan istilah water spouts. Angin kencang ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyedot air beserta makhluk hidup kecil yang ada di dalamnya. Dari sungai, danau, atau bahkan laut, proses terjadinya hujan ikan dimulai ketika angin puting beliung air terbentuk di atas permukaan air. Pusaran angin yang sangat kuat ini kemudian menyedot air beserta ikan-ikan kecil yang berada di dekatnya. Ikan-ikan malang ini kemudian terbawa oleh arus angin ke atas, terjebak dalam pusaran angin yang bergerak menuju daratan. Seiring berjalannya waktu, angin puting beliung ini akan melemah ketika mencapai daratan. Pada saat itulah, angin akan melepaskan muatannya, yaitu air dan ikan. Ikan yang terbawa di suatu lokasi yang bisa jadi sangat jauh dari sumber air asalnya. Inilah yang kemudian kita lihat sebagai hujan ikan. Menariknya, ukuran hewan yang jatuh dalam fenomena hujan ikan ini biasanya kecil. Hal ini disebabkan karena hewan yang lebih besar terlalu berat untuk diangkat oleh water spout. Jadi, jangan khawatir, Anda tidak akan melihat hiu atau paus jatuh dari langit. Yang biasanya terjadi adalah hujan ikan-ikan kecil seperti ikan teri atau ikan-ikan air tawar berukuran kecil lainnya. Meskipun tampak aneh dan menakutkan, hujan ikan umumnya tidak berbahaya bagi manusia. Namun, fenomena ini bisa saja menimbulkan kerusakan ringan pada properti seperti mobil atau atap rumah. Atau setidaknya, membuat orang-orang yang menyaksikannya terkejut dan kebingungan. Bayangkan saja, Anda sedang berjalan-jalan santai di taman, dan tiba-tiba ada ikan-ikan kecil berjatuhan di sekitar Anda. Salah satu daerah yang terkenal dengan fenomena hujan ikan adalah Yoro, Honduras. Di sana, fenomena ini dikenal dengan nama Lluvia de Peces atau hujan ikan dalam bahasa Indonesia. Yang menarik, hujan ikan di Yoro dilaporkan terjadi setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juli. Penduduk setempat bahkan menganggap fenomena ini sebagai berkah dan merayakannya dengan festival tahunan. Meskipun ilmuwan telah memberikan penjelasan ilmiah tentang penyebab hujan ikan, masih ada banyak orang yang melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa orang menganggap hujan ikan sebagai pertanda baik, sebuah berkah dari alam yang memberikan makanan gratis. Mereka percaya bahwa fenomena ini adalah tanda kesuburan dan kelimpahan yang akan datang. Di sisi lain, ada juga yang melihat hujan ikan sebagai tanda malapetaka. Mereka menganggap fenomena ini sebagai peringatan dari alam atau bahkan hukuman dari kekuatan supernatural. Dalam beberapa budaya, hujan ikan dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana alam atau konflik besar. Terlepas dari berbagai interpretasi tersebut, fenomena hujan ikan tetap menjadi salah satu misteri alam yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme terjadinya fenomena ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun kita sudah memiliki penjelasan ilmiah tentang penyebab hujan ikan, masih ada banyak aspek dari fenomena ini yang belum sepenuhnya dipahami. Misalnya, mengapa fenomena ini lebih sering terjadi di beberapa daerah tertentu? Apakah ada faktor-faktor lingkungan khusus yang memicu terjadinya hujan ikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih menjadi bahan penelitian dan diskusi di kalangan ilmuwan. Selain itu, fenomena hujan ikan juga memiliki dampak sosial dan budaya yang menarik.
Di beberapa daerah, seperti Yoro di Honduras, hujan ikan telah menjadi bagian dari identitas lokal dan bahkan menjadi daya tarik wisata. Festival hujan ikan tahunan di sana tidak hanya merayakan fenomena alam yang unik ini, tetapi juga menjadi ajang untuk mempromosikan budaya dan kuliner lokal. Dari sisi ekologi, hujan ikan juga memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Meskipun jumlah ikan yang jatuh dalam satu kejadian, hujan ikan mungkin tidak terlalu banyak. Fenomena ini tetap mempengaruhi ekosistem lokal. Ikan-ikan yang jatuh di daratan bisa menjadi makanan bagi hewan-hewan darat. Atau jika mereka jatuh di perairan yang berbeda dari habitat aslinya, bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sana. Fenomena hujan ikan juga telah menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Cerita-cerita rakyat, novel, film, bahkan lagu-lagu telah dibuat dengan mengambil tema hujan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena alam yang unik ini memiliki daya tarik yang kuat dalam imajinasi manusia. Meskipun kita hidup di era teknologi canggih, alam masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Hujan ikan adalah salah satu contoh bagaimana alam masih bisa mengejutkan kita dengan fenomena yang tampak mustahil atau tidak masuk akal. Ini mengingatkan kita bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari tentang dunia di sekitar kita. Jadi, lain kali jika Anda mendengar berita tentang hujan ikan, jangan langsung menganggapnya sebagai lelucon atau berita palsu. Siapa tahu, suatu hari nanti, Anda bisa menjadi saksi langsung dari fenomena alam yang menakjubkan ini. Dan jika itu terjadi, jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Bukti-bukti seperti itu sangat berharga bagi para ilmuwan yang terus berusaha memahami misteri alam ini. Fenomena hujan ikan mengingatkan kita bahwa alam memiliki cara-cara yang tidak terduga untuk mengejutkan dan menakjubkan kita. Di balik penjelasan ilmiah yang kita miliki, masih ada banyak keajaiban alam yang menunggu untuk dieksplorasi dan dipahami. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa banyak orang tetap terpesona dengan fenomena hujan ikan. Meskipun kita sudah memiliki penjelasan rasional tentangnya, pada akhirnya hujan ikan adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki cara untuk membuat kita takjub dan penasaran. Fenomena ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap kemungkinan baru dalam memahami dunia di sekitar kita. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti Anda akan menjadi saksi langsung dari hujan yang tidak biasa ini dan memiliki cerita unik untuk diceritakan kepada anak cucu Anda di masa depan.